Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Lasokat Story. Di video sebelumnya gue udah membahas nasib seperti orang-orang August Nohen di PD2, khususnya di negara Jerman. Dan di video kali ini gue akan membahas nasib anak-anak kecil ketika PD2 berlangsung, yaitu pada tahun 1939 sampai tahun 1945. Seperti yang kita tahu, PD2 sangat banyak memakan korban. Ya gimana enggak coba? Satu dunia gitu kan terlibat, dari mulai benua Asia dengan dalangnya itu atau sang pelopornya adalah Jepang, benua Eropa, benua Afrika juga sama gitu. Yang mana pada saat itu dalangnya adalah Jerman dan juga blok sekutu kayak gitu kan. Pada saat itu tahun 1939 dan negara yang pertama kali Jerman invasi adalah Polandia nih, geng. Dan di situ juga pastinya banyak sekali korban gitu kan, dan juga kota-kota yang diluluh lantakan oleh pihak Jerman kayak gitu. Pasti di antara kita bertanya-tanya nih, anak-anak pada saat itu kemana gitu, terus nasibnya kayak gimana? Karena kan korbannya pasti ada anak-anak juga lah, nggak mungkin gitu kan semuanya orang dewasa, nggak mungkin. Apalagi Jerman pada saat itu melakukan taktiknya adalah taktik Blitzkrieg kayak gitu kan, taktik perang kilat. Jadi Jerman nggak ada tanda-tanda gitu loh, tiba-tiba masuk aja perang kayak gitu. Nggak hanya orang dewasa, anak-anak pun nggak lepas dari kekejaman Jerman ya, geng. Dan pada saat itu anak-anak tuh dibagi dua nih, geng, nasibnya maksud gua. Ada juga yang dibiarkan. Nah ini yang dibiarkan ini nggak dibiarkan lolos maksud gua, geng. Yang dibiarkan hidup, mereka itu dijermanisasi. Dijermanisasi itu apa sih? Dijermanisasi adalah mereka dipaksa menjadi orang Jerman kayak gitu, geng. Walaupun mereka bukan asli orang Jerman. Yang penting mereka matanya biru, mereka kulitnya putih, dan juga rambutnya pirang. Kalau udah kayak gitu mereka pasti dimasukin nih ke kriteria yang kedua tadi yang gue bilang, yaitu dijermanisasi kayak gitu, geng. Jadi mereka diajarin bahasa Jerman, terus mereka diajarin doktrin-doktrinnya partai si Komunis Kotak gitu kan. Agar apa? Agar mereka nurut dan juga mereka ngerti gitu kan visi misinya si Komunis Kotak. Yang mana pada saat itu visi misinya si Komunis Kotak adalah mempertahankan ras Arya dan juga menguasai dunia gitu, khususnya Eropa. Dan pada saat itu juga nggak semuanya berhasil dijermanisasi kayak gitu, geng. Pokoknya anak-anak yang nggak mau nih, mereka langsung dipindah alam kan. Kejam banget ya kan. Iya, karena ini rejimnya si Komunis Kotak ya. Pada saat itu nyawa tuh kayak nggak berharga, dan orang tua mereka kok nggak ngelawan, nggak ngelarang gitu maksud gue. Karena orang tuanya udah pada nggak ada, mereka udah pada. Kenapa? Karena mereka pastinya kan melawan pihak Jerman gitu kan. Orang tuanya ngelawan pihak Jerman, terus nggak ada gitu kan. Anaknya diambilin, kemudian mereka dididik gitu kan, sebagai orang-orang gitu kan, seolah-olah mereka itu orang-orang Jerman kayak gitu kan. Nah setelah mereka dijermanisasi, setelah mereka bisa bahasa Jerman gitu kan, terus juga mereka ngerti nih visi misinya si Komunis Kotak, baru mereka disekolahin ke sekolah yang mana sekolahnya pasti menganut paham fanatik seperti si Komunis Kotak. Nah setelah mereka sekolah gitu kan beberapa tahun, mereka dimasukin tuh ke militer. Nah setelah mereka masuk militer, pastinya mereka akan membela negara Jerman lagi dengan identitas yang mereka punya gitu kan. Identitasnya pasti baru lah. Misalkan sebelumnya namanya siapa gitu kan, dirubah gitu kan dengan nama Jermannya gitu kan. Nama barunya yang mengandung makna bahwa dia itu orang Jerman kayak gitu. Dipalsukan semua lah kayak gitu. Karena kalau dokumen kan gampang lah. Nah gimana kalau mereka nggak bisa gitu kan, misalkan mereka nggak bisa bahasa Jerman, terus juga mereka nggak mau, ya pilihannya cuma dua tadi tuh, geng. Kalau nggak
mereka dijadiin pekerja paksa kayak gitu. Pekerja paksa di setiap proyek-proyek Jerman lah pastinya. Ya misalkan proyek batu bara gitu kan, proyek bikin amunisi gitu, proyek bikin alutista, mereka pasti dipekerjakan di situ. Dan bahkan ya geng, bahkan ada divisi khusus nih, divisi khusus anak-anak yang mana mereka itu sangat-sangat royal gitu kan terhadap si kumis kotak ini. Nama divisinya seperti yang ada di samping kanan gue ini. Mereka itu jadi anak-anak 8 tahun nih, 8 tahun sampai 16 sampai 17 tahun. Mereka itu dididik pokoknya nih. Harus royal dan harus paham visi misi si kumis kotak ini, geng. Bahkan mereka itu lebih lebih pro terhadap si kumis kotak loh daripada terhadap orang tua kandungnya. Jadi lebih nurut gitu loh, lebih nurut, lebih takut, lebih simpati kayak gitulah kepada si kumis kotak. Pokoknya mereka udah terdoktrin banget lah, udah dicuci otaknya kayak gitu, geng. Bahkan ketika tahun 1945 nih, ketika Jerman di ujung tanduk, mereka yang maju. Mereka yang maju menghadapi Uni Soviet dan juga sekutu yang udah mendekat ke Berlin. Jadi mereka yang megang tank, mereka yang megang senapan, mereka yang ngadepin gitu. Dan pihak Uni Soviet pun nggak curiga. Disangkanya mereka bocil-bocil biasa. Padahal mereka tentaranya atau pasukan terakhir dari si kumis kotak kayak gitu, geng. Karena pada saat itu yang maju tuh tinggal 3 divisi, geng. SS, Schutzstaffel, pasukan andalan Jerman, pasukan khususnya, pasukan elitnya gitu kan. Terus ada juga SA, SA mah tinggal sedikit nih. SA itu tentara angkatan darat Jerman lah. Karena kan udah habis gitu kan. Udah dikirim ke timur, udah dikirim ke Afrika. Nah, satu lagi ini nih. Ada divisi anak-anak kecil ini, geng. Namanya gua cantumin di sebelah kanan. Bahkan nih, geng, bahkan untuk tenaga tambahan, si kumis kotak ini membuat divisi lain nih, yaitu divisi Volkssturm. Volkssturm adalah tentara rakyat kayak gitu, geng. Dan mereka ini kalau lu lihat gitu kan, mereka itu kayak bukan tentara. Ya jelas lah, karena mereka rakyat biasa. Dan mereka pun memakai alutista seadanya kayak gitu, atau senjatanya seadanya lah. Kayak misalkan panci, terus juga piring gitu kan. Pecahan kaca yang udah hancur gitu kan kena tank. Terus juga kursi, garpu gitu kan. Garpu buat rumput maksud gua. Pokoknya mereka menggunakan alat-alat selain alat-alat tempur biasa gitu loh. Ya di antara mereka kalau yang punya senapan yang pakai gitu senapan. Kalau yang nggak punya ya apapun lah yang ada di depan mata mereka harus mereka bawa gitu dan mereka pakai. Gitu. Karena mereka udah terlibat perjanjian dan sumpah nih, geng, dengan si kumis kotak dan juga rejimnya. Jadi kalau mereka nggak nurut, mereka didor juga. Daripada merekanya mati gitu kan, masih mending mereka memberantas musuh kayak gitu loh. Buat kalian yang ingin menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian yang suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo belang dari samping gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.